Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan. Public Expos Live 2024. Public Expos Live 2024 diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 30 Agustus 2024 yang akan diikuti oleh 44 perusahaan tercatat. Public Expos Live 2024 kami sediakan sebagai sarana komunikasi antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Melalui Public Expos Live ini, perusahaan tercatat akan memaparkan performa terkini perusahaan beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi, sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif langsung dari sumbernya sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi yang secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expos Live ini diharapkan akan mendorong transparansi dan meningkatkan kepercayaan dari para investor yang pada akhirnya dapat menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expos Live 2024, maju terus pasar modal Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan juga salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expos Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, nama saya Prisa dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Dan pada sesi Public Expos Live kali ini akan diisi oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan BPNI. Bapak dan Ibu, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 25 November tahun 1996. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk bergerak di bidang jasa perbankan, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor keuangan. Dan untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Kenalin Oka, pekerja muda banyak pengennya. Makanya Oka pakai Wonder by BNI. Dari sewa apartemen, belanja bulanan, cukuran, update dandanan. Udah ganteng, isi e-wallet dulu biar lancar ngedate di Indie Konser. Lanjut Japanese dinner. jajan mulu. Atur keuangan dulu. Abis itu, cek goals kamu. Wih, modal buka kafe kekumpul nih. Dapat keuntungan, invest deh. Wedding kapan? Ditanyain tuh. Aduh, Santai, tambah aja life goalsmu. Exciting kan? Next. Dari A sampai Z, jadiin maumu. Dengan banking app baru dari BNI. Wonder by BNI. Tumbuh dan berkembang menghadapi tantangan. Membutuhkan sinergi dan keberanian. Bertransformasi, hadirkan terobosan. Menjadi pilar penting menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Menginspirasi dan menjadi penggerak kemajuan. BNI
Perlu kami ingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2024 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, telah hadir di hadapan kita bersama Bapak Ibu manajemen dari Perseroan. Kami akan menyapa yang pertama, ada Ibu Novita Widya Anggraini, Direktur Finance PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Selamat pagi Ibu Novita. Selamat pagi, Mbak Prisa. Salam sehat selalu. Baik. Berikutnya ada Bapak Yohan Setio, Head of Investor Relation PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Selamat pagi Bapak Yohan. Selamat pagi. Terima kasih. Dan selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan nanti pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Untuk itu langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari Perseroan, waktunya sekitar 25 menit Bapak Ibu. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu investor. Terima kasih atas kehadirannya pada acara hari ini Public Expose Live 2024 yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari PT Bank Negara Indonesia atau BBNI akan memberikan update terkait pencapaian bisnis BNI hingga semester 1 tahun 2024 ini dan strategi pertumbuhan kami ke depannya. Sedikit pengantar terkait profil BNI. Berdiri di tahun 1946, BNI awalnya memiliki peran sebagai bank sentral sekaligus bank komersial di Indonesia. Perkembangan aktivitas bisnis yang pesat membawa BNI untuk memiliki jaringan global di Singapura tahun 1955. Kita bank pertama dari Indonesia yang go global, diikuti dengan kantor cabang lainnya di pusat bisnis dunia, yaitu Hong Kong, Tokyo, New York, London, Osaka, Seoul, dan akhir-akhir ini di Amsterdam, kantor yang terbaru kita. Pertama kali BNI tercatat di Bursa Efek pada tahun 1996, dan sejak tahun 2010 kepemilikan saham BNI mayoritas dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 60%, dan sisanya 40% dimiliki oleh masyarakat. Per Juni tahun ini total aset BNI mencapai lebih dari 1.000 triliun, tepatnya 1.072 triliun, menjadikan BNI sebagai bank terbesar keempat dari sisi total aset. Total kredit yang kami salurkan mencapai 727 triliun, terutama ke segmen korporasi, enterprise, menengah, kecil, dan konsumer. Dalam rangka memperkuat layanan finansial yang terintegrasi, BNI juga didukung oleh perusahaan anak. Antara lain kita memiliki BNI Finance yang bisnisnya ada di automotive financing, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, BNI Remittance, PT High Bank Indonesia yang fokusnya di segmen UMKM, dan BNI Modal Ventura. Dari sisi rating, perusahaan pemeringkat baik internasional dan nasional secara berkala melakukan review kepada BNI. Dan saat ini BNI rating ada pada level investment grade yang sehat. Dan pada kesempatan hari ini telah hadir Direktur Finance BNI, Ibu Novita Anggraini, yang akan menyampaikan paparan kepada Bapak Ibu investor mengenai kinerja terkini Perseroan. Silakan Ibu Novita. Terima kasih Yohan. Bapak Ibu investor yang kami hormati, sebelum saya menjelaskan kinerja keuangan BNI semester pertama tahun 2024, pertama-tama saya ingin memulai public expose ini dengan memperkenalkan Wonder by BNI. Ini adalah mobile banking baru kami yang baru saja diluncurkan bulan lalu. Peluncuran Wonder by BNI ini merupakan inisiatif strategis yang kami bangun dengan ambisi untuk mengembangkan aplikasi mobile banking yang unggul dalam kapabilitasnya secara jangka panjang. Aplikasi ini berhasil kami bangun dalam waktu singkat, kurang dari 1 tahun. Ini juga terwujud atas kolaborasi yang kuat dari berbagai unit di BNI, terutama dalam pengembangan teknologi dan juga digital di BNI. Wonder by BNI ini dibuat menggunakan teknologi terbaru yang lebih aman, lebih cepat, dan lebih handal. Yang lebih penting lagi, melalui platform terbaru ini, kami dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang tentunya sangat dinamis. BNI atau Wonder by BNI ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Hingga minggu kedua, bulan Agustus 2024, Wonder by BNI telah didownload lebih dari 2 juta kali. Dan tentunya juga yang sangat penting adalah tingginya tingkat pengguna aktif yang bertransaksi.
Proporsinya naik hingga 200% apabila dibandingkan dengan BNI Mobile Banking yang lama. Ini tentunya menunjukkan animo yang tinggi dari nasabah atas aplikasi digital Wonder by BNI. Kemudian kami juga kalau kami dibandingkan dengan mobile banking app BNI lainnya, Wonder by BNI ini menawarkan proposisi nilai unik yang terdiri dari 3 dimensi finansial, yaitu insight, transaction, dan juga growth. 3 dimensi finansial ini akan membantu pengguna untuk melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik dengan memahami pola pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu, serta merencanakan dan juga merealisasikan tujuan keuangan masa depan dengan memilih produk investasi apa aja yang sesuai dengan tujuan tersebut. Wonder by BNI pengembangannya tidak akan berhenti di sini. Aplikasi ini akan terus kami kembangkan dan berevolusi menjadi aplikasi yang lebih banyak fitur baru dan tentunya akan hadir dalam waktu dekat ini, serta proposisi nilai yang juga semakin berkembang. Kami yakin dengan aplikasi perbankan untuk segmen retail, ini akan meningkatkan loyalitas atau stickiness nasabah, sehingga bisnis bisnis BBNI juga akan terus tumbuh lebih kuat, sehingga menghasilkan dana pihak ketiga dengan biaya yang rendah dan efisien bagi bank. Selain ini, kami juga pengembangan atau BNI digitalisasi ini juga dapat berkontribusi pada pendapatan biaya serta rasio efisiensi yang lebih baik dalam jangka panjang. Karena kami juga dapat menyederhanakan proses bisnis setelah nasabah retail melakukan lebih banyak kegiatan transaksi melalui aplikasi Wonder tersebut. Bapak Ibu investor, sekarang kita akan mengulas kinerja perseroan hingga semester 1 tahun 2024. Secara umum, lingkungan operasional bisnis BNI ini membaik pada kuartal 2 tahun 2024, terutama pada pertumbuhan kredit dan juga cost of fund. Momentum pertumbuhan kredit ini merupakan yang tertinggi sejak pandemi, di mana hingga Juni 2024, kredit BNI tumbuh hampir mencapai 12%, atau kalau kita bandingkan dengan proyeksi kami ini lebih tinggi. Biaya dana atau cost of fund ini juga mulai menunjukkan tren reversal, di mana cost of fund mencapai titik tertinggi pada bulan Mei, namun sejak bulan Juni secara bertahap cost of fund tersebut mulai menurun. Dampaknya cost of fund kuartal kedua dapat lebih rendah sebesar 7 basis point dibandingkan kuartal pertama tahun 2024. Dengan aset yield yang stabil dan juga rendahnya cost of fund, pendapatan bunga bersih dan juga PPOP BNI mulai tumbuh kembali setelah 2 kuartal mengalami kontraksi yang terjadi sejak pertengahan tahun lalu. Kami juga melihat bahwa tidak semua aspek berjalan dengan optimal. Terutama kami juga melihat di segmen UMKM atau small, di mana saat ini fokus kami adalah pada perbaikan kualitas kredit dari segmen small ini. Meskipun segmen small ini hanya sebesar 11% dari total portfolio BNI, namun pelemahan kualitas ini tentunya juga berdampak pada pertumbuhan bisnis BNI. Dari aspek penyaluran kredit, BNI mampu mencatatkan pertumbuhan kredit per Juni 2024 sebesar 11,7% year on year menjadi 727 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan kredit di kuartal pertama yaitu sebesar 9,6% year on year. Akselerasi kredit ini dilakukan dengan tetap mengedepankan asas kehati-hatian, di mana sumber pertumbuhan kredit datang dari segmen berisiko rendah, yaitu segmen korporasi, ini mencapai lebih dari 55% secara komposisi dari total portfolio kredit. Kemudian fokus kedua adalah di kredit consumer serta kredit yang berasal dari perusahaan anak. Untuk kredit pada segmen SME, menengah dan kecil, kami memang masih sangat selektif dan fokus dalam perbaikan kualitas aset untuk bisa siap tumbuh lebih akseleratif di tahun mendatang. Kredit segmen korporasi tumbuh 18,7% year on year,
menjadi 403,1 triliun. Ini terutama berasal dari korporasi baik swasta maupun BUMN dan institusi pemerintahan dengan kategori resiko rendah atau kami sebut top tier. Segmen consumer tumbuh 15,1% year on year menjadi 132,7 triliun, terutama dikontribusikan oleh pertumbuhan kepemilikan rumah dan juga pertumbuhan personal loan. Sementara dari secara gabungan perusahaan anak ini bisa berhasil tumbuh mencapai 127,3% year on year dengan kontributor utama yaitu anak perusahaan kami Hibank yang merupakan anak perusahaan yang fokus pada pembiayaan kepada SME berbasis klaster serta BNI Finance yang fokus pada pembiayaan kepemilikan mobil di segmen consumer. Melalui agenda transformasi, BNI juga melakukan penajaman fokus bisnis dan juga perbaikan proses bisnis yang memungkinkan segmen consumer ini menjadi pilar pertumbuhan kedua setelah korporasi. Segmen consumer ini berhasil tumbuh rata-ratanya 12% sejak 2020. Tentunya ini kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan kredit secara bank-wide ini lebih tinggi karena pertumbuhan kredit secara bank-wide itu tumbuhnya hanya di rata-rata 8% per tahun sejak 2020. Hingga semester pertama tahun 2024, segmen consumer ini mampu tumbuh 15,1 year on year, didorong terutama oleh payroll loan dan juga kepemilikan rumah mortgage. Ini masing-masing tumbuhnya 17% dan juga 12,6% year on year. Saat ini kami memiliki posisi yang cukup kuat di industri ini, di mana produk-produk utama seperti KPR atau BNI Gria, kemudian personal loan serta kartu kredit, BNI ini menempati posisi top 3 dan juga top 4 di industri. Kami tentunya memiliki aspirasi untuk semakin memperkuat posisi kami di segmen ini, serta menjadikan produk layanan consumer kami menjadi salah satu pilihan utama masyarakat. Salah satu kunci pertumbuhan bisnis yang kuat di segmen consumer adalah optimalisasi bisnis dari ekosistem nasabah korporasi kami, serta memperdalam bisnis dari kemitraan dengan top developer di Indonesia. Pencapaiannya antara lain juga terrefleksi dari meningkatnya tiket size kredit KPR BNI. Jadi kalau kita lihat rata-rata KPR debitur BNI itu hanya di kisaran 500 juta di tahun 2020, ini berhasil kita tingkatkan menjadi 782 juta di Juni 2024. Peningkatan ini tentunya mengindikasikan bergesernya segmen nasabah KPR BNI menjadi lebih tinggi dalam hal kapasitas kredit dan juga repayment capacity-nya lebih baik. Ke depan kami terus berupaya memperkuat proposisi bisnis consumer kami sebagai lifetime banking partner. Salah satu inisiatif yang kami lakukan baru-baru ini, BNI menyelenggarakan BNI Expo, yaitu pameran tematik yang berlangsung pada tanggal 2 sampai 4 Agustus di tahun 2024 ini di ICE BSD. Minat masyarakat yang tinggi terhadap BNI Expo ini juga terlihat dari pengunjung yang mencapai lebih dari 71.000 orang selama 3 hari pelaksanaan. Event ini dilangsungkan dengan menghadirkan 22 top developer, kemudian kita catat 24 top automotive brands, kemudian ada 14 travel agents, 5 airlines, dan juga lebih dari 70 retailer. BNI Expo ini berhasil memainkan peranan yang penting dalam mendorong pertumbuhan pasar dengan mencatatkan total transaksi lebih dari 1,5 triliun. Tentunya ke depan BNI akan terus konsisten menyelenggarakan event-event seperti ini. Di tengah relaksasi GWM yang diberikan oleh BI melalui insentif kebijakan likuiditas makroprudensial atau KLM, kami juga mendapatkan tambahan likuiditas yang dapat kami optimalkan untuk mendukung penyaluran kredit sekaligus dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur DPK kami dengan cara mengurangi proporsi dana institusi dan baik itu pada giro dan deposito dengan menggantikannya dengan deposito yang sifatnya retail atau perorangan sehingga lebih efisien dari sisi bunga. Hasilnya dapat dilihat dari total dana pihak ketiga kami, pertumbuhan terbesar berada pada pertumbuhan tabungan
yaitu sebesar 4,3%. Kemudian diikuti oleh giro 1,1%, sementara dari deposito terdapat penurunan 2,6 year on year. Upaya memperbaiki struktur dana pihak ketiga ini menghasilkan efisiensi cost of fund, sehingga cost of fund di kuartal kedua 2024 ini menjadi 2,72%, membaik 7 basis point dibandingkan kuartal sebelumnya. Sebagai dampak dari akselerasi kredit segmen yang berisiko rendah, kualitas aset BNI juga terus membaik. Terlihat dari penurunan rasio NPL dan rasio LAR atau loan at risk. Rasio NPL per Juni ini dicatatkan berada di level 2%, dibandingkan dengan tahun lalu ini membaik karena tahun lalu masih di kisaran 2,1%. Sementara dari rasio kredit yang berisiko atau LAR ini dicatat sebesar 12,3%. Ini juga membaik dibandingkan Juni tahun lalu yang sebesar 16,1%. Kemudian dari sisi kecukupan modal, rasio KAR kami berada di level 20,7%, jauh di atas minimum regulator ketentuannya yang berada di 13,8%. Tingginya rasio kecukupan permodalan ini juga memberikan gambaran bahwa BNI memiliki fundamental yang kuat dalam mengantisipasi tantangan makroekonomi. Di tengah antusiasme yang cukup tinggi dan juga respon yang positif terhadap Wonder by BNI, aplikasi mobile banking sebelumnya juga masih mencetak kinerja yang cukup baik. Jumlah pengguna mobile banking mencapai 17,6 juta dengan jumlah transaksi semester 1 tahun 2024 tumbuh 49% year on year mencapai 688 juta transaksi, serta transaksi selama 6 bulan pertama ini menembus 707 triliun atau tumbuhnya 30,1 year on year. Kemudian kalau dilihat dari segmen wholesale banking, di mana kami memiliki platform cash management, yaitu yang kami namakan BNI Direct, ini mencapai lebih dari 157.000 user, atau kalau kita bandingkan dengan tahun lalu tumbuh 7,9%. Tentunya ini juga mendorong pertumbuhan volume transaksi cash management hingga mencapai 3,7 triliun atau tumbuh 17,6% secara year on year. Sementara jumlah transaksi mencapai 582 juta kali atau tumbuhnya 35,3%. BNI juga memiliki agen laku pandai yang kami sebut BNI Agen 46, ini sebanyak 205.000. Ini tumbuh 18,2%. Kemudian kalau kita lihat secara sebarannya, BNI Agen 46 ini tersebar lebih dari 6.000 kecamatan dan juga 35.000 kelurahan dan desa dengan total transaksi pada semester pertama itu mencapai 42 juta transaksi atau yang nilainya mencapai 23,89 triliun. Dari aspek keuangan berkelanjutan, BNI juga terus berkomitmen menginternalisasi prinsip aspek keuangan berkelanjutan. Portfolio berkelanjutan itu mencapai 179 triliun, ini tumbuh 21,8% year on year, dan telah mencapainya 25% dari total kredit BNI pada posisi Juni. BNI juga memiliki perhatian khusus, khususnya pada risiko transisi yang dihadapi oleh debitur dan telah menerapkan Sustainability Linked Loan atau SLL untuk mendorong penerapan prinsip ESG termasuk di dalamnya transisi energi debitur. Sampai akhir tahun Juni 2024, BNI telah menyalurkan Sustainability Linked Loan sebesar 365 juta US dollar atau setara 5,6 triliun kepada perusahaan-perusahaan top tier sektor industri baik itu produsen makanan dan makanan unggas dan pertanian serta manufaktur, khususnya manufaktur semen, besi dan juga kemasan. Kami di BNI berkomitmen untuk menjaga momentum positif kinerja kami dan mencapai target bisnis tahun ini. Antara lain dengan melihat masih baiknya loan demand, terutama di segmen korporasi, serta potensi membaiknya kondisi likuiditas di semester 2 tahun 2024. Kami mulai meningkatkan proyeksi pertumbuhan kredit sebesar
10-12% untuk tahun 2024. Ini tentunya akan ditopang oleh pertumbuhan yang kuat di segmen korporasi dan consumer sebagai main driver dari pertumbuhan BNI. Net interest margin kami proyeksikan berada di plus minus 4%. Perkembangan cost of fund ini khususnya periode Juni-Juli cukup positif, sehingga target kami di level 4% dan akan sama dengan realisasi semester pertama. Kemudian dari sisi cost of credit, kami akan menjaga konsisten di kisaran 1%. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas paparan yang telah diberikan dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami melihat beberapa pertanyaan yang masuk akan coba kita ulas satu persatu begitu ya. Pertanyaan yang pertama, kami menyapa Ibu Fiona Afinda. Selamat pagi Ibu Fiona. Apakah BNI memiliki rencana untuk menurunkan suku bunga kredit dalam waktu dekat? Kemudian jika iya, kredit apa saja yang akan terkena dampak penurunan ini? Silakan Ibu. Tentunya kami dalam menentukan suku bunga kredit, kami ada banyak hal yang kami pertimbangkan ya. Salah satunya adalah competitiveness produk dan juga layanan kami di market. Kami juga tetap terus menjaga tingkat competitiveness itu, sehingga pasti kebijakan untuk menurunkan suku bunga kredit akan kami evaluasi per masing-masing segmennya. Itu saja jawabannya, semoga cukup jelas untuk pertanyaan dari Ibu Fiona. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Handoko Suwono. Selamat pagi Bapak. Apakah masih ada rencana dari perseroan untuk mengurangi cabang pembantu sehubungan dengan maraknya transaksi online yang mungkin mengurangi kunjungan ke cabang dan bagaimana dampaknya ke kinerja perseroan? Perubahan perilaku masyarakat ya, di khususnya yang lebih mengarah ke digital, tentunya ini juga kami antisipasi dengan adanya pengembangan digital yang akan kami kembangkan. Tentunya dengan aplikasi Wonder, kemudian juga pengembangan cash management. Tapi kami so far sampai dengan saat ini kami belum berencana untuk mengurangi jumlah cabang kami untuk dalam beberapa waktu ke depan. Yang akan kami fokuskan adalah meningkatkan layanannya dan juga meningkatkan produktivitas ataupun profitability kuadran-kuadran cabang tersebut. Jadi kalau memang dirasa dalam suatu segmen atau suatu wilayah dirasa kinerja dari cabang tersebut perlu ditingkatkan, ini akan sangat mungkin untuk kita relokasi. Jadi kita akan mengikuti pertumbuhan bisnis di suatu wilayah. Kalau memang seperti contohnya ya, kita bisa identifikasikan dalam kuadran-kuadran mapping wilayah tersebut, memang ada segmen-segmen yang sifatnya star atau di mana wilayah tersebut itu memang pertumbuhan bisnisnya jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Nah ini possible buat kami untuk kami lakukan relokasi cabang. Tapi bahwa dalam setiap cabang tersebut mengarah ke dalam perubahan perilaku yang lebih digital, sehingga proses layanan kami pun juga terus berubah. Jadi bukan mengurangi cabangnya, tapi kami lebih meningkatkan produktivitas dari cabang-cabang tersebut dengan lebih digital, kemudian lebih mengikuti pertumbuhan dari masing-masing region. Seperti itu, Mbak. Berarti tergantung dari wilayahnya, seperti itu Ibu ya? Betul. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Pak Wiono. Selamat pagi Bapak, menanyakan bottom line second half tahun ini secara year on year growth sangat terbatas relatif terhadap pertumbuhan tahun sebelumnya. Bagaimana BNI memitigasi achievement target bottom line 2024? Tadi sebagaimana dalam paparan, tentunya semester kedua ini kami melihat potensi yang lebih baik dibandingkan semester 1 ya. Baik itu dari sisi pertumbuhan. Kalau semester 1 kita masih banyak berada dalam pertumbuhan yang di bawah market karena memang fokusnya pada perbaikan fundamental, tapi kita lihat progres terakhir bahwa kita bisa mampu tumbuh secara lebih positif, sehingga dari sisi pertumbuhan kami optimis pertumbuhan akan berada pada guidance yang sudah kami tetapkan, yaitu di kisaran 10-12%. Tentunya dengan pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang secara sehat,
tentunya ini akan membantu perolehan margin. Nah, perolehan margin ini juga sangat bergantung dengan bagaimana kemampuan BNI untuk menjaga cost of fund-nya. Cost of fund juga menjadi faktor yang penting, terutama kita melihat nanti semester kedua kita proyeksikan di kuartal keempat terjadi pengurangan suku bunga. Jadi kami juga melihat ini sebagai positive impact yang bisa memperbaiki sisi cost of fund kami. Selain itu kita juga mendapatkan dukungan dari regulator di mana adanya relaksasi atau ada insentif ya, ada insentif dari sisi GWM dan ini akan bisa kami manfaatkan untuk memperbaiki likuiditas atau menambah kondisi likuiditas kami sehingga cost of fund dapat terkontrol. Jadi dari sisi margin kami lihat ada tren positif dibandingkan dengan semester 1. Kemudian dari pertumbuhan kami melihat juga ada tren yang positif dibandingkan dengan semester pertama. Kemudian dari sisi aset kualitas memang ada satu segmen yang kita sedang analisa atau kita monitor ketat, yaitu segmen small. Namun berdasarkan evaluasi kami, segmen small ini secara proporsi di BNI hanya 11%, jadi cukup rendah. Dan kita juga sudah evaluasi bahwa kecukupan provision ini juga relatif ample, relatif cukup, prudent, sehingga kami bisa mengantisipasi apabila terjadi pemburukan di semester kedua. Kami juga sudah melakukan evaluasi juga secara aset kualitas bahwa hanya kisaran 12% dari segmen small kami yang dalam kategori high risk dan ini tentunya sudah kami antisipasi dengan pembentukan cadangan yang cukup. Jadi secara cost of credit kami juga masih inline dengan target yang sudah kami tetapkan. Sehingga untuk dari sisi profitabilitas kami optimis bisa mencapai target atau guidance yang sebagaimana tadi kami sampaikan sebelumnya. Itu dia. Kita berlanjut ke pertanyaan dari Pak Rifan Kurniawan. Selamat pagi Bapak. BNI fokus memberikan pinjaman ke segmen korporasi. Fokus pinjaman ini sama seperti Bank Mandiri, kemudian juga ada Bank BCA. Kira-kira apa kelebihan BNI di bank lain yang berfokus pada segmen korporasi juga? Dan bagaimana BNI berencana untuk memenangkan persaingan jika ada? Iya, kalau kita lihat ya, segmen yang saat ini di BNI ya, segmen yang cukup terjaga kualitasnya memang masih berada di segmen korporasi. Dan kami juga percaya bahwa optimisme pertumbuhan GDP di Indonesia juga masih relatif baik ya. Bahkan di revisi APBN terakhir disebutkan bahwa pertumbuhan kita diproyeksikan di 5,2%. Ini artinya pertumbuhan di Indonesia masih optimis. Dan kami juga percaya bahwa entitas-entitas corporate ini juga tidak hanya mengandalkan satu bank saja. Jadi kami tentunya berharap bahwa BNI juga berperan dalam tetap fokus di segmen corporate yang memang menjadi segmen andalan kami sejak transformasi. Nah, kalau kita melihat dari pendekatan dari bank kepada segmen korporasi atau wholesale ini, tentunya pendekatannya adalah pendekatan solusi. Ini juga terlihat bagaimana BNI semakin baik gitu ya dalam meningkatkan kapabilitasnya, baik dari sisi produk karena BNI ini memiliki layanan yang cukup komprehensif. Kita tidak hanya menawarkan produk plain vanilla berupa loan saja, tapi juga mencakup solusi-solusi lain. Karena nasabah korporasi ini membutuhkan solusi lain. Jadi solusi lain yang berupa advisory. Dengan advisory ini kami disupport oleh salah satu anak perusahaan kami yaitu BNI Sekuritas. Kemudian berupa advisory gitu ya. Kemudian kami juga memiliki produk unggulan yaitu bank garansi, kemudian trade service yang kami anggap bahwa ini merupakan market leader atau best product yang ada di pasar saat ini. Jadi kami memiliki produk dan juga solusi layanan tidak hanya plain vanilla, tapi juga didukung oleh advisory, kemudian didukung oleh layanan-layanan wholesale banking yang cukup kuat, termasuk di dalamnya juga bagaimana transaksi valuta asing juga kami optimalkan di sini karena BNI memiliki jaringan global yang paling kuat di BNI saat ini di Indonesia saat ini.
kami memiliki 6 cabang di luar negeri dan 2 cabang rep office. Tentunya ini akan membantu nasabah corporate kami untuk terutama karena nasabah corporate ini pasti bertransaksinya udah level global dan kami yakin dengan kapabilitas yang dimiliki saat ini menjadi salah satu value proposition untuk kami memenangkan market share di BNI khususnya di segmen korporasi. Itu dia jawabannya ya. Kita berlanjut ke pertanyaan dari Pak William. Selamat pagi Pak William. Bagaimana akselerasi perbaikan kredit perseroan di sisa tahun 2024? Ya, aset quality ya atau kualitas kredit aset perseroan secara garis besar dapat kami sampaikan per masing-masing segmen. Di segmen corporate bisa dikatakan segmen ini sudah relatively full recover atau aset quality issue sudah tidak menjadi fokus kami di segmen ini. Ini juga terlihat dari jumlah NPL yang terus terjaga dan cost of credit yang terus menurun di segmen ini. Kemudian yang masih menjadi concern kami adalah segmen SME, small medium enterprise ya. Segmen SME ini saat ini secara portfolio jumlahnya itu sebesar 11% ya secara komposisi kalau dibandingkan dengan total kredit BNI 770-an triliun, segmen SME ini hanya kurang lebih 80 triliun. 80 triliun ini ya merepresentasikan 11%. Nah, dari segmen ini memang kita lihat juga secara industri, memang segmen yang saat ini sedang mengalami kesulitan atau mendapatkan isu dari sisi aset quality-nya. Nah, kami juga secara independen memberikan atau melakukan analisa untuk mengevaluasi kualitas dari kredit ini. Kami hasil analisa kami yang terakhir, dari 80 triliun tersebut, itu memang masih ada porsi yang high risk. Namun karena kami sudah antisipasi dan kita sudah hitung, kita cadangkan provisi yang cukup, rasanya segmen ini walaupun masih ada yang potensi high risk, sudah bisa di-cover dengan provision yang sudah kami bentuk tanpa mengganggu laba rugi BNI di semester kedua ini. Jadi yang paling penting juga di segmen ini fokus kami di tahun ini akan kami fokuskan pada perbaikan secara fundamental. Jadi kami lakukan perbaikan secara fundamental yang terdiri dari kita perbaiki credit scoring-nya untuk yang segmen SME. Ini meliputi credit scoring dari yang jumlahnya sampai 1 miliar, kemudian 1 miliar sampai 5 miliar, yang sampai dengan 10 miliar, ini credit scoring-nya berbeda-beda. Dan ini akan terus kami evaluasi atau kita backtesting. Memang kalau kita lihat dari yang potensi high risk itu, rata-rata adalah kredit-kredit yang disalurkan pada sebelum masa pandemi sampai dengan tahun 2022. Setelah tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, kredit yang kami salurkan dengan kredit scoring yang baru, ini sampai dengan saat ini masih terjaga dengan baik aset quality-nya. Tentunya kita juga harus melihat wait and see gitu ya, bagaimana perkembangan ekonomi secara ke depan. Jadi secara keseluruhan tadi dapat kami sampaikan, di segmen corporate, di segmen middle ataupun di consumer, aset quality relatif manageable. Kita juga sudah bentuk CKPN yang cukup. Kemudian dari segmen SME memang masih ada potensial high risk, tapi kita juga sudah bisa identifikasikan. Dan tentunya dengan penguatan fundamental yang baik, kredit-kredit yang baru setelah tahun 2022, ini tingkat aset quality-nya jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Dan ini kami optimis, hal ini apabila kita jaga secara disiplin dan konsisten, aset quality-nya pun juga dapat kami jaga. Demikian, Mbak. Putar kredit ada Pak Albert. Selamat siang Pak Albert. Apakah peningkatan kredit 2024 dari BNI akan diikuti oleh peningkatan NIM 2024? Ya, pasti dari sisi margin secara yield atau interest income membaik ya dengan adanya pertumbuhan yang membaik. Namun komponen NIM itu sendiri kan ada interest income dan interest expense. Dari interest expense tentunya ini kita melihat di semester pertama tekanan lebih banyak datang dari cost of fund. Secara yield-nya sudah inline pertumbuhan yield dengan pertumbuhan kredit BNI.
Sedangkan dari sisi cost of fund memang, semester pertama kondisi BNI cukup tertekan untuk dari cost of fund. Nah, kemudian sejak, Juni ataupun Juli, cost of fund relatif lebih terkontrol seiring dengan perbaikan, kondisi likuiditas BNI dan juga proporsi, dana pihak ketiga yang lebih fokus pada, sifatnya dana pihak ketiga, transaksi. Nah, jadi apakah ini diikuti dengan perbaikan NIM? Tentunya iya. Jadi kita, sudah proyeksikan NIM semester pertama BNI atau NIM semester kedua BNI pasti akan lebih baik dibandingkan NIM semester pertama BNI. Tapi, datangnya dari 2 faktor. Yang pertama dari, membaiknya pertumbuhan dan juga, cost of fund yang lebih terjaga. Semoga menjawab ya. Kita ke Ibu Monik. Rencana BNI dalam membagikan dividen untuk tahun buku 2024, apakah diproyeksi akan ada kenaikan? Dividen BNI kalau kita lihat historical ya, secara historical BNI sampai dengan, tahun 2022, dividen itu sebesar 25%, kemudian kita secara bertahap kita mulai naikkan, sampai dengan 30% dari 2023 dan, 2023 kemarin kita naikkan ke 50%. Dalam kami mempertimbangkan besarnya, pertumbuhan dividen atau besarnya dividen, yang kami evaluasi pertama adalah, kecukupan permodalan BNI. Jadi kalau kita lihat kecukupan modal BNI sampai dengan posisi Juni cukup kuat, cukup sehat, yaitu sebesar 20%, CAR dan tiruan kita mencapai 19%, ini jauh di atas ketentuan OJK. Jadi kalau kita bisa konsisten, melakukan planning dalam memberikan dividen payout ratio, sebesar 50%, sama dengan, tingkat dividen payout ratio di tahun sebelumnya ya, di tahun 2023. Pertanyaan berikutnya ada Muhammad Rafi. Selamat siang, Mas Rafi. Apakah ada alasan utama BNI memilih untuk merilis aplikasi baru Wonder daripada memperbarui aplikasi M-Banking yang sudah ada? Ya, Wonder ini merupakan salah satu strategi yang rasanya, harus dimiliki oleh, setiap bank ya, karena memang kita sekarang berada di dunia persaingan digitalisasi dan juga perubahan behavior dari nasabah-nasabah kita yang menginginkan, perubahan yang lebih cepat, mobile banking yang, aman, responnya cepat dan secara, penyajiannya atau secara function-nya itu simple gitu ya. Ini kami dapat, berdasarkan voice of customer kami. Nah, dengan kita merubah, mobile banking kita dari, mobile banking yang lama ke yang baru, tentunya fokus kita ada 3 main fokus, bagaimana yang bisa diandalkan di mobile banking yang baru, baik itu dari sisi kelengkapan basic function transaction, kemudian kita bisa menganalisa, ini serta adanya fitur, insight, ini tentunya bisa menjawab, concern atau voice of customer yang saat ini menjadi nasabah setia BNI. Nah, memang pilihan untuk memperbarui tentunya berdasarkan, analisa yang cukup dalam, apakah, baik tidak hanya dari sisi front end, tapi juga dari sisi back end. Kita lihat, ketergantungan sistem baik itu front end maupun back end dan hasil evaluasi kami merubah menjadi mobile banking yang baru ini jauh lebih efektif dan efisien dan tentunya untuk nasabah, dari sisi nasabah juga akan mendapatkan experience yang lebih baru dengan warna ataupun feature yang lebih, menyesuaikan dengan target segmennya BNI. Karena saat ini BNI tentunya akan menyasar, target segmen yang akan secara aktif bertransaksi dengan BNI, di mana dalam, target tersebut ada dari gen yang, terbesar saat ini, Gen Y, Gen Z, Gen X, seperti itu. Jadi ini sudah kami lakukan dengan pertimbangan dan juga kajian yang cukup untuk memperhatikan kepentingan nasabah terutama. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya dari Pak Roni Iansyah. Selamat pagi Pak Roni ya, menanyakan terkait dengan High Bank, target market dan juga perkembangannya seperti apa Ibu? High Bank memang anak perusahaan yang akan kami fokuskan, sebagai,
segmen yang akan kami fokuskan adalah segmen SME. Jadi kami melihat bahwa segmen SME ini adalah segmen yang harus di-treat dengan kondisi atau mekanisme bisnis model secara digital agar bisa mengkontrol OpEx-nya dan juga bisa kita mitigasi dari sisi cost of credit-nya. Nah, kami melihat bahwa Hi-Bank sebagai bank digital, tapi tentunya fokus pada SME, dan SME-nya adalah SME yang berbasis ekosistem. Jadi kami akan kembangkan bank digital ini sebagai bank digital yang secara target market adalah mentargetkan segmen SME secara ekosistem. Dan progresnya cukup baik, sampai dengan posisi Juni pertumbuhan aset Hi-Bank yang fokus pada retail atau SME ini mencapai lebih dari 100% ya pertumbuhannya, dengan tingkat profitability dan aset quality yang cukup terjaga. Jadi rasanya ini akan menjadi growth engine masa depan BNI, berbeda dengan target SME internal BNI. Kami memastikan bahwa ini tidak saling memakan target segmen masing-masing. Terima kasih Ibu Novita atas jawabannya, dan demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak atau Ibu yang belum sempat terjawab, dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Ibu Novita kembali untuk memberikan closing statement. Waktunya singkat, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan investor yang sudah percaya atas transformasi yang dilakukan oleh BNI. Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga momentum transformasi ataupun momentum kinerja yang positif ini. Kami secara performance juga kami laporkan bahwa pertumbuhan aset dapat kami jaga dengan baik, dan ke depan kami juga optimis akan dapat mendeliver target yang kami tetapkan. Fokus kami dari sisi dana pihak ketiga atau menjaga profitability pun juga akan kami fokuskan pada fokus transaksi. Dividen kami juga percaya kemampuan permodalan BNI juga cukup kuat sehingga mampu menjaga sustainability dividen payout ratio minimal sama dengan tahun lalu. Demikian, sekali lagi terima kasih atas kesempatan, dan juga terima kasih sekali lagi untuk para investor yang sudah percaya terhadap story transformasi BNI. Selamat siang. Baik, terima kasih Ibu. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Kita berikan aplaus kepada para penyaji dari perseroan. Dan sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk ini dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, juga tentunya kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Akhir kata, saya Prisa, aku investor saham, dan maju terus pasar modal Indonesia.